Oke teman-teman, selamat datang di video Stephen Open. Saya kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan membuat video sesuai dengan tugas agama di sekolah Gamaliel. Saya akan menjelaskan apa itu arti pendidikan, makna pendidikan, dampak positif dari pendidikan, pandangan Alkitab mengenai pendidikan, kesimpulan dan saran. Oke teman-teman, kita masuk ke arti pendidikan. Saya akan menjelaskan teman-teman apa sih arti pendidikan. Oke teman-teman, arti pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak. Oke, menurut saya arti pendidikan itu adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik seperti saya dan teman-teman penerus bangsa melalui pembimbingan. Ya, kita setiap hari belajar di sekolah, mendapat materi dan dijelaskan materi yang dijelaskan, terus kita dapat pengajaran, terus kita dilatih untuk kita peranan kita di masa yang akan datang. Oke teman-teman, kita masuk ke makna pendidikan. Oke, makna pendidikan itu adalah pendidikan merupakan hal yang terpenting. Benar sekali teman-teman dalam kehidupan kita ini. Berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan itu secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Oke, kita masuk ke dampak positif dari pendidikan. Oke teman-teman, dampak positif dari pendidikan itu adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidik. Oke teman-teman, kita masuk ke pandangan kita mengenai pendidikan. Kita masuk yang pertama. Teman-teman bisa membuka di Alkitab ya, dari Amsal 1 ayat 7 sampai 8. Amsal 1 ayat 7 sampai 8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ilmu. Jadi di dua ayat ini menjelaskan kepada kita kunci untuk kita berhikmat dan pengetahuan itu adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, dengarkanlah nasihat ayahmu dan jangan menyiakan ajaran ilmu. Jadi teman-teman, ini adalah kunci untuk kita menjadi orang yang berhikmat dan berpengetahuan. Takut akan Tuhan dan dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ilmu. Oke teman-teman, kita buka dari Amsal 15 ayat 33. Teman-teman bisa buka ya juga di rumah, Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya baca sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi di ayat 33 ini, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Benar sekali teman. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke teman-teman. Contoh di Alkitab tentang pendidikan ini adalah Ayub. Mari kita buka bersama-sama dari Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia ini maksudnya Tuhan ya teman-teman. Oke. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya
takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Oke teman-teman. Tetapi kepada manusia, Tuhan berfirman kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Oke teman-teman. Contoh yang kedua di dalam Alkitab yang serupa dengan Ayub itu adalah Daniel. Oke teman-teman, kita buka dari Daniel 1 ayat 17. Oke, mari kita buka bersama-sama Daniel 1 ayat 17. Daniel 1 ayat 17. Kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kepada 4 orang muda itu Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Mari kita buka lagi teman-teman dari Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, teman-teman. Lihat di ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatnya bahwa, kita garis bawah ini ya, mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Wow, Daniel teman-teman, luar biasa. Ini Tuhan berikan Daniel hikmat itu bukan main-main. 10 kali lebih cerdas. Bayangkan aja, 10 kali cerdas daripada semua orang yang ilmu. Wow, dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaan. Wah, luar biasa Daniel. Tuhan aja memberikan hikmat ke Daniel 10 kali lebih cerdas. Kenapa kepada kita tidak ya teman-teman? Jadi saya akan memberitahu kepada teman-teman rahasia atau kunci supaya kita bisa mendapatkan hal yang sama yang seperti yang didapatkan Daniel. Teman-teman, siswa-siswi, para remaja, pemuda dan pemudi yang saya hormati, saya pun sendiri semakin mengerti rahasia kita. Orang yang mengerti hikmat di dunia, apakah kita mau menerima seperti apa yang saya bicarakan tadi? Kuncinya ialah harus takut akan Tuhan. Jadi firman Tuhan iya dan amin. Saya imani teman-teman. Jadi firman Tuhan teman-teman juga imani. Firman Tuhan iya dan amin. Dan apa yang terjadi pada Daniel dan teman-teman itu akan terjadi pada kita semua orang-orang pada remaja, pemuda, pemudi, pengikut Kristus. Karena imanmu menyelamatkanmu. Ya dan amin. Terus, kalau kita sudah mendapatkan itu, dan ada lagi teman-teman kunci selanjutnya, yaitu kita harus lakukan, kita harus imani, dan kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Amin. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan atau saran-saran. Jadi rahasia untuk menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang yang berhikmat, kuncinya itu adalah takut akan Tuhan dan lakukanlah itu dan hidupilah di dalam hidup kita masing-masing dan imanmu menyelamatkanmu. Oke teman, sekian dulu video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, tindakan atau perbuatan yang saya lakukan. Saya akhiri, terima kasih.
God bless you all. Salam satu jangkar. And see you next time in video. Bye-bye.